Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang koefisien restitusi secara vertikal atau terhadap bola pantul. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah belajar tentang koefisien restitusi tetapi terhadap garis horizontal. Nah, sekarang itu lebih ke vertikal. Kalau vertikal itu biasanya terjadi pada bola yang memantul. Nah, misalkan di sini kita gambarkan ada sebuah bola, kemudian jatuh, kemudian di sini ada H0 ketinggian awal, kemudian nanti kan dia akan memantul ya. Ketika memantul, maka ketinggiannya akan ada perbedaan. Misalkan di sini H1, kemudian nanti memantul lagi H2 dan seterusnya. Nah, kita bisa menghitung koefisien restitusinya dengan rumus E sama dengan akar dari H1 dibagi H0 atau H2 dibagi H1 atau H3 dibagi H2 dan seterusnya. Ini adalah rumus untuk mencari koefisien restitusinya. Atau kalau misalkan ditanyakan berapa ketinggian kedua pada bola yang memantul, nah kalian bisa menggunakan rumus Hn sama dengan E, koefisien restitusi dipangkatkan 2N dikali dengan H0-nya. Nah, ini rumus nih. Jadi misalkan ditanyakan berapa ketinggian H1-nya, berarti H1 sama dengan koefisien restitusinya berapa. Jadi kalian harus cari dulu koefisien restitusi menggunakan rumus yang pertama ini. Berarti E pangkat 2 dikali 1 ya, karena yang ditanyakan adalah H1 dikali H0-nya berapa di soal, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ditanyakan kecepatan pantulan atau V, kita bisa pakai rumus V0 sama dengan akar 2GH0. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah V1-nya berarti akar 2GH1, kalau misalkan V2 berarti 2GH2 dan seterusnya. Jadi kecepatan pantulannya kalau itu ya. Nah, seperti ini dan seterusnya. Ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk bola yang memantul. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Yang pertama ada bola bermasa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian H0-nya 7,2 di atas lantai dan terpantul hingga H1-nya itu 3,2. Yang ditanyakan adalah koefisien restitusi. Ingat, karena ini bola memantul, berarti untuk yang A kita bisa jawab dengan cara akar dari H1 dibagi H0. H1-nya berapa? H1-nya adalah 3,2. H0-nya berapa? 7,2. Kemudian kita bagi dengan 0,8, nanti akan didapatkan 4/9. Nah, 4/9 ini bisa keluar dari akar menjadi 2/3. Jadi koefisien restitusinya itu adalah 2/3. Kemudian untuk yang B, impuls pada bola, impuls itu rumusnya adalah delta P sama dengan delta P nya itu adalah M V aksen dikurangi V. Ingat, V aksen adalah setelah tumbukan, V tanpa aksen berarti kecepatan awalnya gitu ya. Nah, di sini kita bayangkan ada bola, kemudian dia menuju ke bawah, dia kan punya kecepatan. Nah, kita cari dulu nih. Ini kan berarti V0 ya. Nah, V0 itu tadi 2 kali G kali H0. Berarti akar 2 dikali 10 kali H0-nya berapa? 7,2. Berarti nanti dapat akar dari 144 yaitu 12. Kemudian ketika dia menumbuk, maka dia akan terpantul. Nah, sebentar, V0-nya dia kan menuju ke bawah. Kalau menuju ke bawah tandanya kan negatif. Kemudian setelah menumbuk itu adalah V aksen. V aksen itu V1. Berarti nanti rumusnya itu adalah akar 2GH1. Berarti 2 dikali 10, H1-nya adalah 3,2. Berarti nanti dapat akar 64. Akar 64 berapa? 8. Karena di arahnya ke atas berarti positif. Sehingga impuls sama dengan masanya yaitu 1 kg,
V setelah tumbukan berarti V1 yaitu 8 dikurangi minus 12 berarti 20 kg 20 kg meter per second. Kemudian untuk yang ketiga, ketinggian pada pantulan ketiga yang ditanyakan itu adalah H3. Ingat rumus yang tadi, restitusinya pangkat 2N 2 kali 3 berarti dikali H0. H0 berapa? 7,2. Berarti koefisien restitusinya 2/3 pangkat 6 dikali 7,2. Nanti akan didapatkan hasil 0,63 meter. Selanjutnya untuk soal yang kedua, kita akan menggunakan hubungan antara momentum dengan energi. Jadi yang pertama itu ada sebuah peluru, masanya adalah 50 gram, kita jadikan kilo dulu, berarti 0,05 kilo. Kemudian peluru ini bergerak dengan kecepatan VA karena kita belum diketahui. Kemudian di sini terdapat sebuah papan dililiti pegas atau ada pegasnya dengan massa 200 gram atau 0,2 kilo dengan konstanta pegasnya itu adalah 10⁴. Nah, ketika peluru mengenai papan, peluru itu bersarang, berarti di dalam papannya. Sehingga pegasnya tertekan sejauh 4 cm. 4 cm itu adalah delta X. Kita jadikan meter berarti 0,04 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan peluru saat ditembakkan, berarti VA-nya. Oke, nah langkah pertama kita akan menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan tadi kan pelurunya ditembakkan terus dia bersarang. Nah, berarti setelah bersarang itu jadi satu masanya. MA ditambah MB dikali V aksen atau V bukan. Kemudian MA-nya 0,05 kilo ya, 0,05 kilo dikali VA. Kemudian massa VB-nya, VB kan yang ini ya, yang ada pegasnya, dia kan diam, berarti V-nya 0, sehingga segala sesuatu dikali 0, nilainya 0. Setelah itu MA ditambah MB berarti 0,25 V aksen, sehingga nanti didapatkan 0,05 VA sama dengan 0,25 V aksen. Nah, itu adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan hukum kekekalan energi karena ada pegasnya, di mana nanti hukum kekekalan energinya itu adalah pakai energi kinetik sama dengan energi potensial dari pegasnya. Energi kinetiknya itu adalah setengah, M-nya itu gabungan karena setelah bersarang berarti MA ditambah MB dikali V aksen kuadrat sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat. Kemudian setengahnya bisa kita coret ya. MA plus MB berarti 0,25 dikali V aksen kuadrat sama dengan K-nya adalah 10⁴, delta X-nya adalah 0,04 kuadrat. Sehingga nanti didapatkan, ini kita tulis 1/4 aja biar bisa dicoret, sama dengan 10⁴ dikali 16 kali 10⁻⁴. Nah, ini bisa kita coret ya. Kemudian setelah itu masuk ke sini, nanti dapat V aksen kuadratnya sama dengan 64, 16 dikali 4 ya. Maka nanti di V aksennya itu adalah akar dari 64, yaitu 8 meter per second. Nah, kita udah dapat kecepatan setelah tumbukan atau setelah pelurunya bersarang. Kemudian kita kan mau cari VA, berarti nanti menggunakan persamaan yang ini. Berarti nanti dapat 0,05 VA sama dengan 0,25 V aksennya 8 ya. Berarti kita ganti, maka VA sama dengan 2 dibagi 0,05, nanti didapatkan 40 meter per second. Jadi jawabannya adalah 40 meter per second.